Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun saudara berada, selamat pagi. Tentu hari ini saudara semuanya merasakan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus, karena kita telah melampaui tahun baru, khususnya sudah memasuki bulan yang ketiga, bulan Maret. Tentu harapan kita semua penyertaan Tuhan senantiasa berada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mendengar, membaca, menyaksikan banyak berita baik dalam media sosial maupun dalam media-media yang lain yang ada di genggaman Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini juga mungkin banyak di antara kita yang merasa khawatir, merasakan bagaimana hidup saya ke depan kelak, bagaimana masa depan kita kelak, karena situasi yang tidak menentu. Hari-hari ini terus kita sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis tentu mengalami pasang surut yang luar biasa. Tentu hal ini tidak menyurutkan iman kita kepada Tuhan, karena Alkitab khususnya di dalam Amsal pasal 23 ayat ke-18 mengatakan demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya tegaskan lagi, Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita boleh mendengar, menyaksikan, mengkritisi, bahkan berargumentasi, saling berdiskusi tentang yang terjadi baik di dalam negeri maupun di belahan dunia, di mana kita menyaksikan krisis, kesulitan di belahan dunia Eropa misalnya, Ukraina dengan Rusia, kita menyaksikan, bahkan kita mendiskusikannya, ada peperangan di sana. Bukan hanya kekuatan besar yang bertanding antar negara yang bertikai, tapi di dalamnya juga menyaksikan ada krisis dalam masyarakatnya sendiri, karena peperangan itu bukan hanya menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa baik secara material, tapi juga mengganggu ekonomi, bukan hanya kedua negara yang bertikai, tapi berderetan dengan negara-negara yang lainnya. Itu semuanya menggambarkan kekacauan, menggambarkan situasi krisis, menggambarkan situasi sulit yang orang tidak mengharapkannya, kita semua tidak menginginkan. Demikian juga yang terjadi di dalam negeri. Setelah minyak goreng yang tiba-tiba menghilang di pasaran, kemudian muncul dengan harga yang sudah tidak disubsidi lagi, Bapak Ibu, tentunya hal ini membuat kita semua yang termasuk orang percaya harus mengikatkan ikat pinggang, bijak-bijak menimbang sesuatu, bijak-bijak mengelola keuangan keluarga, bijak-bijak mengatur perputaran keuangan khususnya dalam rumah tangga kita. Terus bagaimana respon kita sebagai orang percaya jika kita mengimani, jika kita meyakini bahwa firman Tuhan khususnya dalam Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, ayat ini begitu luar biasa. Saya mengambil ini dengan penuh pergumulan karena melihat situasi khususnya yang kita alami hari-hari ini. Mungkin kita masih punya sesuatu yang kita andalkan dalam kehidupan kita, punya materi, punya segala-galanya, tetapi tidak menutup kemungkinan hari-hari ini apa yang kita rasakan, bahkan orang yang katanya crazy rich, orang kaya tiba-tiba kemudian asetnya tiba-tiba hilang. Nah, itu bisa dalam sekejap aja sudah diambil alih oleh pihak yang lain, atau mungkin bisa Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lebih real lagi saya akan mengambil contoh di dalam Habakuk pasal yang 3 ayat yang ke-17. Ini yang sering kali kita dengar, sering kali kita baca, sering kali kita nyanyikan. Dikatakan dalam Habakuk pasal 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Peristiwa hari-hari ini dalam kehidupan kita, baik ada di dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun kehidupan orang percaya, saya
sangat luar biasa. Saya sungguh sangat senang ketika membaca kitab Habakuk ini, karena ini bertolak belakang atau paling tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Realita yang kita hadapi real adanya, bukan kamuflase, di mana banyak orang berlomba, berjuang untuk mencapai sesuatu yang sedang terjadi, karena mayoritas banyak gereja, banyak pengajar-pengajar yang mengedepankan pencapaian-pencapaian tertentu sebagai hasil daripada hidup yang diberkati oleh Tuhan, sehingga lupa tentang kehidupan real yang nyata antara dua sisi. Hidup itu ada sukanya, hidup itu ada dukanya, hidup itu ada enaknya, dan hidup itu ada tidak enaknya. Sehingga ketika kita membaca kitab Habakuk ini, kita dibukakan bahwa kita mampu melihat sebagai sisi yang berbeda. Artinya kita sadar sebagai manusia bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan, masa depan kita sungguh ada. Tapi di sisi lain kita harus melihat kenyataan yang berimbang, bahwa hidup itu tidak selamanya mudah, hidup itu tidak selamanya enak, hidup itu tidak selamanya di atas, tapi kita juga diizinkan Tuhan untuk merangkak, diizinkan Tuhan untuk mengalami tekanan, bukan karena akibat daripada kelakuan kita, tetapi karena kondisi yang memang terjadi dalam hidup kita hari ini. Sebagaimana Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Berbicara tentang pohon ara, saudaraku, dalam kehidupan bangsa Israel pada dahulu, pohon ara itu menggambarkan tentang hasil panen sumber daya alam, kemudian hasil daripada penghidupan, karena pohon ara itu juga merupakan salah satu menu makanan pokok dalam kehidupan mereka. Tapi dikatakan sekalipun pohon ara, artinya untuk penghidupan saja, sekalipun pohon ara, sekalipun penghidupan itu tidak meyakinkan, sebagai penghidupan kita diambang tidak ketentuan, tidak menentuan, tidak ada kepastian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, menggambarkan sekalipun penghidupan, perekonomian, ya saudaraku, menggambarkan tidak berbunga, tidak ada perkembangan, mandek, stuck, atau bahkan berjalan di tempat. Dan sekalipun pohon anggur tidak berbuah, nah saudaraku, hasil panen, hasil perkebunan, hasil ladang tidak menghasilkan, hasilnya mengecewakan. Khususnya kita yang berusaha, kita yang bekerja, kita yang ada di bidang marketplace, sekalipun hari ini perekonomian kita, hari ini usaha kita tidak menjanjikan, tidak mendapatkan hasil yang baik, yang layak, usaha keras tidak seimbang dengan hasil, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Dan suku, apa yang terjadi kira-kira kalau hasil ladang, hasil panen tidak menghasilkan sesuatu, tidak ada yang bisa menjanjikan? Tentu akan mengalami inflasi, dan akhirnya harga-harga akan melonjak, saudaraku ya, karena kebutuhan banyak sementara stok menipis. Itu akan mempengaruhi ekonomi dalam kehidupan kita, mempengaruhi gejolak dalam kehidupan orang percaya. Sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudaraku, berbicara hewan ternak, kambing domba, lembu sapi, lembu dan sapi, itu berbicara tentang pengorbanan dalam kehidupan bangsa Israel. Khususnya hewan-hewan ternak ini seringkali dipakai buat ibadah dalam perayaan-perayaan ibadah mereka, dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Diwajibkan untuk mempersembahkan sesuatu melalui korban bakaran, melalui hasil ternak mereka. Nah, kalau kambing domba tidak ada dalam kurungan, tidak ada dalam kehidupan mereka, lembu sapi juga tidak ada, artinya sudah kosong, blank. Terus penyembahan mereka seperti apa? Mereka datang kepada Tuhan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, saya berbicara mungkin hari ini model penyembahan kita juga kurang afdol, dalam artian tidak ada yang kita pakai ibadah seperti biasanya, karena terbentur dengan pandemi, terbentur dengan keadaan, sehingga model penyembahan, model aktivitas ibadah kita, model kegiatan ibadah kita sedikit terganggu, saudaraku ya. Kita yang biasanya punya liturgi khusus, kita yang biasanya mempunyai metode-metode khusus dalam beribadah, saudaraku, ketika Ayub mengatakan di dalam kitab Habakuk ini,
kambing domba tidak ada, lembu sapi tidak ada. Hal ini mengganggu model penyembahan mereka, mengganggu model ibadah mereka. Aku merasa seolah-olah tidak abdol, tidak ada sesuatu yang dikorbankan, tidak ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita, tidak bisa beribadah dengan selayaknya hari-hari yang lalu, tahun-tahun kemarin. Aku sehingga ini mengganggu model penyembahan kita. Nah, saudaraku, ingat bahwa kita menjadi umat percaya, menjadi orang percaya, bukan hanya dituntut kesalehan kita itu dengan gaya, dengan model ibadah, bukan liturgi yang kita tonjolkan, bukan aktivitas rohani, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, ayat kunci di sini dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ini kuncinya dikatakan di sini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi masa depan dalam Amsal 23:18 memang benar-benar ada, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, kalau harapan kita hari ini kita gantungkan kepada materi yang kita punya, harapan kita gantungkan kepada model penyembahan kita, sehingga kita dilihat sebagai orang beriman dengan tata ibadah yang religius tampilannya. Tapi kalau itu semuanya diizinkan oleh Tuhan untuk tidak ada di sekitar kita, orang beranggapan, wah, seolah-olah dunia sudah kiamat, seolah-olah masa depan kita tertutup, seolah-olah tidak ada pintu lagi di depan sana. Bapak Ibu ingat, model penyembahan kita juga bukan ditentukan, gaya hidup kita sebagai orang percaya tidak ditentukan dengan model liturgi penyembahan kita, aktivitas gerejawi atau agamawi kita, tetapi gaya hidup kita sebagai orang percaya dikatakan di sini, Tuhan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Segala sesuatu boleh tidak ada sekitar kita, materi, kekayaan, hasil ladang, hasil bisnis mungkin tidak menjanjikan, tidak ada di sekitar kita. Bahkan sarana untuk kita beribadah pun boleh jadi tidak ada di sekitar kita. Tetapi ingat bahwa aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ingat, bersorak-sorak di dalam Tuhan itu tidak membutuhkan akses di luaran sana, tidak membutuhkan tampilan-tampilan yang melekat di dalam kehidupan pribadi kita, dan tidak perlu predikat-predikat yang lain yang menempel dalam kehidupan kita. Cukup ada Tuhan di dalam hidup saudara, cukup ada Tuhan di dalam hidupmu, maka janji-janji firman Tuhan, maka saudara akan mampu melewati masa-masa krisis, sehingga kita mampu berkata, memang benar masa depan itu sungguh ada, dan harapan kita di hadapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berapa banyak saudara yang masih bergembira, bersukacita hari ini di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan yang saudara alami, yang kita alami. Berapa banyak kita masih bersukacita, berapa banyak kita masih bisa memuji nama Tuhan, berapa banyak di antara kita masih bisa bersukacita, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku, ayat 18 kata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan ia membiarkan aku berjejak di bukit batu. Ingat saudaraku, ketika segala sesuatunya di sekitar kita boleh lenyap, boleh berkurang, boleh tidak ada, tapi ketika kita meyakini bahwa ada Tuhan di hidup saudara, kita masih bisa merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan, meskipun tidak ada segala sesuatu yang melekat di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan menyatakan kekuatannya dalam kehidupan kita. Dia akan membuat kaki kita, akan membuat pendirian kita, akan membuat iman kita, akan membuat prinsip dasar hidup kita semakin kokoh, semakin teguh, dan tidak akan membiarkan kaki kita goyah meskipun berjejak di bukit-bukit batu, meskipun kita melangkah di tengah-tengah kesukaran, meskipun kita melangkah di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran dan kepahitan hidup, serta kesulitan-kesulitan hidup manusia lainnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat secara proporsional kehidupan kita sebagai orang percaya. Materi boleh dibutuhkan, sarana penyembahan, sarana ibadah boleh ada, tetapi ketika kita diizinkan oleh Tuhan sebagaimana Habakuk kehilangan segala sesuatunya, ya saudaraku ya, kehilangan kambing domba lepas daripada kurungan, ke lembu sapi tidak ada dalam kandang,
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon ara tidak berbunga. Itu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita melihat realitas hidup dengan seksama, melihat realitas hidup dengan kacamata iman, sehingga kita mampu berkata bahwa Tuhan adalah kekuatanku, bahwa Tuhan di pihakku, sehingga masa depan saudara dan saya pasti akan terpelihara sempurna oleh nama Tuhan yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Menyelamatkan bukan sekedar kita dijauhkan daripada kesukaran hidup. Menyelamatkan bukan sekedar kita dipermudah urusan duniawi kita. Menyelamatkan seandainya daging dan tubuh kita lenyap, tetapi hati kita masih bisa berseru beria-ria di dalam Allah. Batin kita masih bisa bergantung sepenuhnya dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhir kata, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan saudara dan saya. Terus tetap pandang ke depan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Janjinya setia dan Tuhan tidak pernah memberikan kita cobaan yang melampaui kekuatan kita. Sebab ketika cobaan itu datang kepada kita, Tuhan akan menolong kepada kita. Sebab firman-Nya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, saudara, artinya pencobaan-pencobaan yang tidak mungkin tidak bisa ditanggung oleh kita sebagai seorang manusia. Karena apa? Karena Yesus ada kekuatan kita. Karena Tuhan adalah jaminan dalam kehidupan kita. Salam, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur bahwa firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menguatkan kami, bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Karena harapan kami bukan hanya pada materi benda duniawi yang ada di sekitar kami, bukan pula sarana-sarana untuk kami bisa menyembah kepada Engkau. Semuanya itu boleh tidak ada, tetapi Tuhan, satu hal yang kami yakini, bahwa Engkau masih berurusan pribadi dengan kami, sehingga kami tetap bisa berpegang teguh, tetap menaruh harapan kami kepada Engkau, dan kami akan melihat dan melampaui, menemukan kemenangan yang sejati dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati bangsa dan negeri kami. Berkati Tuhan umat percaya di seluruh muka bumi ini Bapa. Kiranya damai sejahtera, salam sukacita daripada surga itu menaungi kami semua. Terima kasih. Saudaraku, terimalah berkat daripada Bapa Surgawi yang dinyatakan dalam anaknya tunggal Yesus Kristus, dan diteguhkan, dimenterkan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.